Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Saya akan mencoba untuk sharing layanan dokter pustaka perpustakaan FK KMK UGM dan Sustainable Development Goals bidang kesehatan. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penasaran ya, apa sih dokter pustaka itu? Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Dokter pustaka adalah salah satu best practice pustakawan di FKK MK UGM yang memberikan layanan referensi online. Kemudian dokter pustaka itu berfungsi untuk apa? Dokter pustaka berfungsi untuk membantu sivitas akademika, kemudian karena kami di rumah sakit juga membantu sivitas hospitalia, kemudian kami memiliki alumni FKKMK yang di daerah-daerah, dan tentunya kami juga mensupport tenaga kesehatan di daerah-daerah serta untuk masyarakat luas. Kemudian dokter pustaka merupakan pendukung untuk tenaga kesehatan, yakni mendukung ilmu pengetahuan sesuai kompetensi, kemudian mendukung masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan dengan informasi kesehatan yang kami berikan. Kemudian kami mendukung referensi yang tepat mengenai penyakit terkini untuk tenaga kesehatan. Nah, kami sebagai pustakawan juga ikut mendukung secara tenaga, pikiran, dan keilmuan yang kami punya. Kemudian kami membantu melakukan kampanye literasi kepada masyarakat, membantu memberikan referensi online sebagai penunjang kinerja tenaga kesehatan. Dan yang jelas kami mencoba untuk membuat program kerja yang kreatif dan inovatif. Kenapa perlu ada dokter pustaka? Nah, sesuai dengan kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, pustakawan harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Ini menjadi tekad kami untuk dapat meningkatkan kompetensi dan juga profesionalisme kami untuk menunjang pasar global. Kemudian sesuai dengan pembangunan berkelanjutan 2030 bidang kesehatan, kami juga membantu masyarakat melalui para alumni untuk dapat melakukan perpanjangan tangan pemerintah untuk membangun kesehatan di Indonesia dan juga untuk meningkatkan citra positif pustakawan. Ini dokter pustaka merupakan peran nyata pustakawan untuk lembaga dan masyarakat. Tidak hanya di kampus saja kami mengabdi, kami memberikan layanan, tetapi juga untuk masyarakat luas di Indonesia. Kemudian dokter pustaka juga dapat membantu menumbuh kembangkan minat baca masyarakat di bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat melek informasi tentang kesehatan dan jauh dari berita hoax. Kemudian kami juga menjadi sumber rujukan praktis dan tepat untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Kami mendukung pengembangan riset dan kemajuan ilmu bidang kesehatan untuk para peneliti, baik dosen, mahasiswa, dokter, dan juga mitra kami, alumni yang berada di seluruh Indonesia. Mohon maaf, Mas Maniso, itu ya? Slide-nya belum dijalankan ya? Masih slide pertama. Masih slide pertama? Iya. Di enter. Nah, ya, terus. Ya. Mungkin itu sebentar, di view sebentar. Mulai 2, 3, 4. Mungkin tadi belum di full screen kali Pak, jadi pas diklik-klik next-nya belum, nggak berpindah. Iya. Baik, sebentar. Berarti saya share ulang atau gimana? Ya, di full screen mulai slide 2,
di sebentar Baik. aja. Ya. Apakah sudah kelihatan, Ibu? Ya, tinggal di view full screen aja, Mas. Ini masih slide. Masih slide? Ya, full screen mungkin masih. Mohon izin, Pak. Mungkin share screen yang diulang aja, Pak. Baik. Mohon maaf, Tidak share apa-apa. screen-nya saya ulang. Dikeluarin dulu aja. Baik. So, apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah di full screen, Mas. Sudah. Slideshow, ya slideshow. Tapi ini belum slideshow ya, Pak? Belum Takutnya slideshow. Baik, ya. langsung saja seperti ini, tidak perlu di. Oh ya, baik. Boleh. Ya. Tadi mau diulang atau Nggak ya. usah ininya aja, slide-nya aja yang slide-nya? Oke. Untuk kami layanan dokter pustaka, kenapa perlu ada? Ya, tadi sudah sampai ke yang terakhir, yaitu untuk mendukung pengembangan riset dan kemajuan ilmu bidang kesehatan, baik untuk dosen, mahasiswa, tenaga kesehatan di rumah sakit Sarjito dan Academic Health System, rumah sakit jejaring, dan juga untuk alumni di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pemanfaatannya kami cukup praktis. Untuk pengguna internal seperti dosen dan mahasiswa serta pengunjung perpustakaan, kami menyediakan layanan intranet dengan berbagai konten, baik artikel online, artikel elektronik, kemudian e-book, kemudian proceeding, kemudian ETD, elektronik, disertasi, thesis and dissertation. Dan kemudian untuk pengguna eksternal, kami menyediakan website di lipmed.ugm.ac.id yang sudah kami linkkan dengan e-resources yang telah dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kedokteran. Kemudian Bapak Ibu yang bergabung dalam dokter pustaka bisa mencari judul-judul yang telah dilanggan tersebut. Tetapi karena kebanyakan dari luar tidak bisa akses, kami hanya melayani akses dengan menggunakan SSO, single sign on. Kemudian Bapak Ibu dari pengguna dapat mengajukan melalui website kami, sudah ada dokter pustaka. Kemudian ini saya share screen, apakah kelihatan Ibu? Saya slideshow. Masih belum slideshow ini. Oke, baik. Sudah kami inikan saja, tidak masalah. Kelihatan hurufnya karena yang cukup besar. Baik. Kemudian untuk masyarakat luas, kami juga menyediakan Pathfinder untuk bahan referensi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai coronavirus. Kemudian kami juga menyediakan grup dokter pustaka melalui WhatsApp group di sini yang berisi para alumni, dan kami biasa sharing materi, berbagai artikel dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pemustaka melalui WhatsApp group ini. Kemudian banyak sekali juga pemustaka yang melakukan kontak langsung melalui pustakawan. Seperti ini contohnya, mereka membutuhkan misalnya materi untuk topik bedah, dan mereka tidak bisa mengakses jurnal-jurnal yang mereka cari, dan ternyata dilanggan oleh UGM. Kemudian mereka menghubungi dokter pustaka, baik melalui WA group
personal maupun melalui website. Dan kami membantu untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka akan informasi yang mereka perlukan. Kemudian layanan dokter pustaka di masa pandemi. Kami seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui link yang berisi serba-serbi informasi seputar COVID-19, kemudian buku pedoman kesiapan menghadapi coronavirus dan lain-lain. Dan sekarang kami terus mencoba untuk mengembangkan konten dari link yang sudah kami sebarkan. Kemudian layanan kepada pemustaka untuk yang online, kami memberikan berharap untuk bisa mengoptimalkan layanan sirkulasi secara online, kemudian memberikan layanan database dan e-resources secara online, kemudian untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan penulisan, kami memberikan layanan cek plagiarisme, pengecekan penulisan karya akhir, kemudian juga konsultasi penggunaan reference manager, serta kami tetap untuk melakukan kompilasi sumber informasi yang kredibel terkait COVID-19 untuk menunjang informasi masyarakat. Kemudian peran pustakawan di sini sebagai apa dalam dokter pustaka? Kami sebagai pustakawan berperan sebagai mediator layanan, kemudian sebagai konsultan informasi, sebagai fasilitator kegiatan pengguna, dan juga sebagai manajer informasi. Kemudian untuk alur layanannya adalah sebagai berikut. Dokter pustaka akan memberikan layanan perpustakaan secara online. Kemudian ini adalah merupakan kunci sukses penyelenggaraan suatu perpustakaan, karena dengan inovasi dan juga kreasi dalam menjalankan layanan. Kunci sukses ini merupakan tanggung jawab profesional dari pustakawan dan perpustakaan untuk memiliki motivasi yang kuat, memiliki wawasan yang luas, dan untuk melaksanakan pelayanan yang sebaik-baiknya. Penutup, dokter pustaka menurut kami sangat cocok untuk mendukung akademisi, klinisi, peneliti, dan pekerja bidang kesehatan. Kemudian dokter pustaka dapat bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan, membantu pengembangan pendidikan, kemudian pengobatan, penelitian, dan juga riset. Kemudian dokter pustaka dapat menjadi referensi bidang kesehatan yang dapat diakses secara mudah dan cepat untuk penanganan pandemi COVID-19. Dokter pustaka juga berperan untuk meringankan beban petugas kesehatan dengan penyediaan referensi yang tepat guna. Kemudian, dokter pustaka membantu untuk membangun kolaborasi antara sesama pustakawan dan juga tenaga kesehatan di Indonesia, dan membantu tercapainya program Indonesia Sehat melalui penyediaan layanan referensi bidang kesehatan yang bermutu. Dan saya pribadi berharap apabila program ini diadopsi oleh seluruh perpustakaan bidang kedokteran dan kesehatan, maka menurut saya tingkat kesehatan Indonesia akan naik dengan pesat dan angka kematian akan dapat tertekan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.